Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam program baca Alkitab setiap hari, di mana program ini kita membaca Alkitab secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah kerinduan kita kan kawan-kawan, supaya kita dapat terus belajar dari firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan dari Wahyu dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, di hari ini, hari Selasa, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita di dalam Kejadian 34. Wow, nggak terasa ya kawan. Sekarang sudah pasal 34. Artinya sudah sebulan lebih kita belajar firman Tuhan dari Kejadian ini. Nah, biar kita terus belajar, kita terus menambah pengetahuan, menambah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan Alkitab ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dalam malam ini, dalam tidur kami. Dan Kau juga membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini, hari yang cerah, hari yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Kau berikan buat hidup kami itu satu hari lagi. Ampuni segala dosa kami ya Bapa yang telah kami perbuat. Sebentar kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, pimpin kami, lawat kami, berikan hikmat kepada kami yang mendengarkannya dan yang membacanya, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Kejadian 34. 34 ini ada 31 ayat yang berjudul Dina dan Sikem. Ayat 1, pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan negeri itu. Ketika itu terlihat ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengarkanlah kepada Yakub bahwa Sikem mencempari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab dengan demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingat anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, tinggal di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini.
Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapatkan kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun aku akan memberikan kepada apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Ayat 15. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi suatu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertangguh mukanya sebab dia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota, di pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalani dengannya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. 24. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Jadi Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini.
kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul. Kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Ayat terakhir, tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? Amin. Saudara, kita bisa belajar dari Dina dan Sikem. Dina itu adalah anak perempuannya Lea. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini bahwa Dina itu diperkosa oleh Sikem. Berarti artinya sejak zaman itu, sejak zaman lalu, ternyata pemerkosaan sudah ada, kawan, ya kan? Kita lihat di sini bahwa Sikem memperkosa Dina. Tapi karena dia memperkosa, akhirnya malah jatuh cinta, ya kan? Mau dinikahin. Karena banyak persyaratannya. Jadi Sikem itu mau menikahi Dina, anaknya Yakub dari Lea, ya kan. Nah, akhirnya Hemor, ayahnya Sikem, datang untuk berbicara kepada Yakub untuk rencana pernikahan. Itu sama seperti kita, ketika ada anak ingin menikah, orang tuanya langsung datang untuk membicarakannya, kan. Tapi mereka itu sakit hati. Kenapa? Karena telah diperkosa oleh Sikem. Nah, itu sebuah aib, sebuah dosa. Apalagi anaknya Yakub inilah seorang wanita, ya kan. Akhirnya dipaksa-paksa, akhirnya mau juga, ya. Dina sama Sikem. Gitu, ya kan. Kita dapat melihat bahwa ini sudah terjadi sejak dahulu, ya kan. Untuk zaman sekarang, hati-hati anak-anak muda, anak-anak remaja, ya kan, yang belum menikah, jangan berhubungan seks dulu sebelum menikah. Apalagi memperkosa anak orang lain. Zaman sekarang iblis ingin menghancurkan anak-anak muda. Lewat apa? Seks bebas, narkoba, rokok, ya kan, judi, game online. Nah, zaman sekarang sudah berkembang. Iblis lagi bekerja secara luar biasa, kawan. Karena dia tahu waktunya tinggal sedikit lagi. Makanya dia juga bekerja ekstra. Kita pun harus ada kecepatan. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Khususnya anak muda, anak remaja harus sungguh-sungguh menempel erat dengan Tuhan. Karena pergaulan saat-saat ini sangat-sangat mengerikan. Ya kan? Sekarang pacaran sudah bebas. Jadi masih remaja, masih muda sudah pacaran. Dan pacarannya tempat yang gelap-gelap, ya kan. Sudah berhubungan dulu sebelum menikah. Oh, bahaya, kawan. Mari kita jagai anak-anak kita terus berdoa sama Tuhan supaya anak-anak kita dijaga oleh Roh Kudus,
oleh kuasa firman Tuhan. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Ya kan? Jadi kita bekali anak kita dengan firman Tuhan. Bekali anak kita dengan kekuatan Tuhan Yesus. Pemahaman yang benar tentang Allah kita, Tuhan Yesus, kawan. Yes, kita bisa belajar dari sini, dari Dina dan Sikem. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami telah merenungkan secara singkat firman Tuhan pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau masih menyertai kami, menyertai setiap pembacaan firman Tuhan Alkitab kami, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dan hanya Engkaulah juru selamat pribadi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, umatnya yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga sebagai orang tua untuk terus membekali anak-anak kami ya Bapa, anak-anak kami sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mereka yang Kau jagai, sehingga mereka tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Biarlah kehidupan kami makin hari makin dekat padamu Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, dalam pekerjaan kami, usaha kami, kuliah, sekolah. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan percaya hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari penuh kemenangan bersama dengan Kristus. Dan kami hari ini juga dapatkan pengalaman-pengalaman yang indah sama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya Engkaulah yang menuntun hidup kami dari hari ke hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini terus menuntun hidup kita, saudara. Hidup keseharian kita, kawan. Sehingga dalam menghadapi masalah, rintangan, halangan, godaan, kita ingat tentang firman Tuhan. Sehingga kita tetap kuat, tidak menyangkal Yesus. Supaya kita tetap, slogan kita Yesus sekali, Yesus tetap Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.